Halo, di sini kami Nahdia Alimah Yumna dan juga Hanum Durosidi akan menjelaskan jenis pengujian berdasarkan teknik pengujian yaitu black box testing dan juga white box testing. Untuk yang pertama, white box testing disebut juga dengan pengujian struktur atau structural testing. White box testing merupakan teknik pengujian yang menggunakan struktur kontrol dari prosedur yang terdapat dalam perancangan untuk membuat kasus uji. Selanjutnya, yaitu aspek-aspek dalam pengujian white box. Yang pertama, memastikan bahwa semua jalur algoritma telah diuji minimal sekali. Yang kedua, menguji seluruh keputusan logik, true atau false. Yang ketiga, mengeksekusi seluruh loop dalam batasan yang ditentukan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, memvalidasi struktur data internal. Selanjutnya, apa sih jenis white box testing? Nah, yang pertama yaitu pengujian jalur dasar atau basis space testing, yaitu pengujian kotak putih yang dibuat berdasarkan ukuran tingkat kompleksitas dari algoritma hasil perancangan. Langkah dari basis space testing. Nah, ada 3 nih. Yang pertama, mendefinisikan flow graph berdasarkan mapping dari flowchart atau struktur algoritma. Yang kedua, menentukan ukuran kompleksitas atau cyclomatic complexity. Dan yang ketiga, mendefinisikan kasus uji. Selanjutnya, jenis white box testing yang kedua, yaitu pengujian struktur kontrol atau control structure testing, yang dimana pengujian struktur kontrol sebagai pelengkap bagi pengujian jalur dasar atau basis space testing. Nah, jenis control structure testing ada 2 loh. Yang pertama, pengujian kondisi atau condition testing, dan yang kedua pengujian loop atau loop testing. Lalu selanjutnya ada black box testing. Black box testing ini disebut juga dengan pengujian perilaku atau behavioral testing atau pengujian fungsi atau functional testing. Black box testing ini fokus pada kebutuhan fungsi atau functional requirement dari perangkat lunak. Black box testing merupakan sebagai pelengkap bagi white box testing atau bukan sebagai alternatif. Jenis-jenis black box testing ini ada 4 macam. Yang pertama ada pengujian kelas equivalence, yang kedua ada pengujian batas, yang ketiga ada pengujian acak, yang keempat ada pengujian kebutuhan. Pada pengujian kelas equivalence ini atau equivalence class testing ini juga dikenal sebagai pengujian partisi ekuivalen atau equivalence partitioning testing. Pengujian kelas ekuivalen ini merupakan pengujian kotak hitam yang membagi domain masukan sebuah program menjadi kelas-kelas data di mana kasus uji nantinya akan diturunkan. Lalu yang kedua ada pengujian batas atau limit testing, dikenal juga sebagai pengujian analisis nilai batas atau boundary value analysis testing atau BVA. Limit testing ini merupakan pengujian kotak hitam yang menguji nilai-nilai yang terdapat di perbatasan atau limit. Lalu yang ketiga ada pengujian acak atau robustness testing. Robustness testing ini merupakan pengujian kotak hitam dengan memasukkan nilai-nilai yang di luar dari kebutuhan yang ditentukan atau requirement. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa tidak ada event yang kacau seperti catastrophic yang meliputi hang, shutdown, dan lain-lain pada perangkat lunak dengan dimasukkannya nilai-nilai yang tidak normal. Lalu yang terakhir yaitu keempat ada pengujian kebutuhan atau requirement testing. Pada pengujian kebutuhan ini merupakan pengujian kotak hitam yang dilakukan untuk menguji apakah kebutuhan atau requirement itu yang meliputi functional, performance, dan security, dan lain-lain yang ditentukan selama proses analisis kebutuhan terpenuhi atau tidak. Setiap kebutuhan harus bisa dilacak ke kasus uji dengan menggunakan traceability matrix.